Hai Sobat Traveling, saya Nisrina Nurul Fatimah, mahasiswa Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta, akan berbagi info tentang pentingnya moda transportasi udara dalam menunjang pariwisata. Dan kali ini aku akan mengambil contoh dari perusahaan BUMN yaitu PT Angkasa Pura II Persero. PT Angkasa II Persero memiliki bandar udara sebanyak 19 bandar udara yang ada di Indonesia. Dan untuk lebih mengetahui apa sih PT Angkasa Pura II itu, kita langsung. Angkasa Pura II Persero Indonesia Airport Company. Sejarah dari PT Angkasa Pura II Persero. Salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi atau jasa ke bandara udara. Visi dan misi dari PT Angkasa Pura II. The best smart connected airport in the region. Connecting time dan connecting process. Region yang dimaksud dalam visi adalah Asia. Misi dari PT Angkasa Pura II: memastikan keselamatan dan keamanan sebagai prioritas utama, menyediakan infrastruktur dan layanan kelas dunia untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia melalui konektivitas antar daerah maupun negara, mengembangkan kemitraan untuk melengkapi kemampuan dan memperluas penawaran perusahaan, memberikan pengalaman perjalanan yang terpercaya, konsisten, dan menyenangkan kepada seluruh pelanggan dengan teknologi modern, menjadi BUMN pilihan dan memaksimalkan kompetensi dari setiap karyawan perusahaan. Menjunjung tinggi tanggung jawab sosial perusahaan. Bandar udara yang dikelola PT Angkasa Pura II Persero. Yang pertama adalah Bandara Soekarno-Hatta yang terletak di Cengkareng, Kota Tangerang. Bandara Halim Perdana Kusuma yang terletak di Jakarta. Bandara Supadio yang terletak di Pontianak. Bandara Minangkabau yang terletak di Sumatera Barat. Bandara Sultan Mahmud Baharudin II yang terletak di Palembang. Bandara Syarif Kasim II yang terletak di Pekanbaru. Bandara Husein Sastranegara yang terletak di Bandung. Bandara Sultan Iskandar Muda yang terletak di Aceh. Bandara Raja Fisabilillah yang terletak di Tanjung Pinang. Bandara Sultan Toha yang terletak di Jambi. Bandara Depati Amir yang terletak di Pangkal Pinang. Bandara Silangit yang terletak di Tapanuli Utara. Bandara Kertajati yang terletak di Majalengka. Bandara Banyuwangi yang terletak di Banyuwangi. Bandara Cilikriwut yang terletak di Palangkaraya. Bandara Radin Inten II yang terletak di Lampung. Bandara Has Hanajudin yang terletak di Tanjung Pandan. Bandara Fatmawati Soekarno yang terletak di Lampung. Upaya PT Angkasa Pura II dalam mendorong pariwisata Indonesia. PT Angkasa Pura II berkomitmen untuk mengembangkan seluruh bandara
yang dikelola untuk menjadi digital destination. Ini adalah accessibility yang masuk dalam tourism ecosystem. Yang keduanya adalah attraction. Dan yang ketiga adalah amenities. Ini adalah 3 cakupan dari tourism ecosystem. Seberapa pentingnya moda transportasi khususnya udara dalam pariwisata? Dan jika dikaitkan dengan pandemi COVID-19, akankah pariwisata di Indonesia akan kembali pulih? Nah, kita sebagai manusia harus tetap selalu berpikir positif. Karena pada akhirnya, wabah yang sedang menimpa kita ini, yaitu pandemi COVID-19 pun pasti akan berakhir pada waktu yang tepat. Nah, pada saat itu, pasti semua sektor akan berangsur pulih, khususnya adalah pariwisata. Nah, pada saat itu juga, wisatawan atau wisman akan melonjak atau akan berbondong-bondong ke tempat wisata setelah mereka mengalami karantina yang cukup panjang dari wabah COVID-19 ini. Pada saat itu pula, wisatawan juga akan lebih mengutamakan keamanan, keselamatan, dan akses yang cukup aman jika ia ingin berlibur atau berwisata. Sehingga bisa dipastikan dari tourism ecosystem itu yaitu amenities, accessibilities, dan attraction. Accessibilities adalah salah satu cakupan yang cukup sangat penting dalam menunjang pariwisata setelah COVID-19 ini. Dan semua wisatawan pasti akan memilih akses yang sudah terbilang aman. Angkasa Pura II sudah menyediakan 19 bandar udara sekaligus menunjang pariwisatanya. Apa aja sih bandaranya? Dan apa aja sih bandara yang memiliki destinasi-destinasi yang mungkin akan booming setelah COVID-19? Yang pertama adalah Bandar Udara Banyuwangi. Di Banyuwangi terdapat potensi destinasi wisata yaitu Kawah Ijen, Banyuwangi. Tempat asam dan memiliki kawah yang luas. Kawah ini berada di puncak Gunung Ijen dan memiliki kedalaman danau 200 meter. Luas kawahnya mencapai 5.466 hektar. Banyak traveler baik domestik maupun mancanegara yang berbondong-bondong mendaki hingga ke Kawah Ijen. Pasalnya, Kawah Ijen dikenal memiliki fenomena blue fire atau api biru alami yang abadi di sekitar kawahnya. Konon, fenomena blue fire hanya ada 2 di dunia, di Islandia, Eropa Utara, dan satu lagi tentu di Ijen, Indonesia. Yang kedua adalah Bandara Minangkabau. Terdapat destinasi wisata yang sangat menarik yaitu wisata Kelok 9. Jembatan Kelok 9 berada di kawasan Payakumbuh, Sumatera Barat yang megah sekaligus mendatang bagi orang yang berkunjung ke Sumatera Barat. Awalnya, daerah yang dikenal dengan nama Kelok 9 ini memiliki ruas jalan yang tidak terlalu luas yang membentang sekitar 300 meter. Menjadi Kelok 9 menjadi satu jalan raya ekstrim yang ada di Indonesia. Kelok 9 yang menjadi penghubung antara Provinsi Sumatera Barat dan Riau ini memiliki ketegangannya sendiri dengan 9 tikungan hanya berjarak sekitar 30 meter. Semenjak itu, Kelok 9 menjadi satu ikon gagah dan megah di Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga adalah Bandara Internasional Kuala Namu. Dan pastinya Sumatera Utara memiliki destinasi yang sangat indah yaitu Danau Toba. Akan salah satu destinasi wisata di Indonesia yang memiliki pesona menakjubkan. Selain karena keindahan alamnya yang memanjakan mata, Danau Toba juga dijaga keaslian khazanahnya oleh penduduk setempat, yakni mulai dari kultur masyarakatnya hingga sosial budayanya. Danau Toba terletak di pegunungan Bukit Barisan, Sumatera Utara,
luasnya 1145 km persegi yang menjadikannya danau terluas se-Asia Tenggara. Danau Toba juga menjadi danau terluas di dunia yang terbentuk dari erupsi gunung berapi dan masuk dalam daftar Guinness World Record. Terbentuk karena letusan gunung berapi yang memuntahkan 2.800 km kubik material letusan sehingga membuat kawah yang lambat laun dipenuhi air menjadi danau. Di tengah danau terdapat pulau bernama Samosir. Pulau tersebut sekiranya mendekati luas dari negara Singapura dan memiliki beberapa desa dengan wisata alam luar biasa seperti pegunungan dan air terjun. Yang terakhir adalah Bandara Iskandar Muda Aceh. Terdapat destinasi yang sangat menarik di sana, yaitu Museum Tsunami Aceh. Museum ini adalah salah satu ikonik dari kota Banda Aceh. Maka dari itu, museum ini bisa dijadikan wisata dalam mengenang tragedi yang dulu pernah melanda negara kita, negara Indonesia. Kehangatan, senyuman, cinta dan persahabatan, mari bergenggam tangan. Beragam budaya begitu mengagumkan. Sudah cukup jelas dan bisa mengambil kesimpulan dari video ini. Dan mungkin ini adalah akhir dari video ini. Dan saya Nisrina Nur Fatimah mohon pamit. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk para wisatawan yang ingin bertraveling setelah wabah COVID-19 ini berakhir. Bye-bye.